Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim Manjat Official jelajah makam para wali di Nusantara. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Para pecinta ziarah makam aulia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mengajak sahabat sekalian untuk berziarah ke makam aulia yang cukup terkenal bagi masyarakat Pekalongan, yakni makam Syekh Wali Agung Rogoselo yang berlokasi di Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Rogoselo merupakan nama sebuah desa di Kecamatan Doro. Letaknya di dataran tinggi, membuat udara di sini terasa sejuk. Di desa ini terdapat sebuah makam ulama terkemuka bernama Syekh Abdullah atau biasa disebut Mbah Wali Agung Rogoselo atau Ki Ageng Rogoselo. Sejarah Mbah Wali Agung Rogoselo masih simpang siur dan belum pasti, hanya berupa cerita dari mulut ke mulut masyarakat sekitar. Maka dari itu banyak versi yang menceritakan sejarah ulama besar ini. Versi pertama, Syekh Rogoselo ini ditemukan oleh Pangeran Cokrobuwono, yakni putra dari Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran. Awalnya Pangeran Cokrobuwono menerima perintah gurunya, yaitu Syekh Kuro, untuk bersemedi di atas batu lemper di hutan Gambiran yang sekarang disebut Pekalongan. Di tengah pertapaan Pangeran Cokrobuwono, tiba-tiba muncul seorang bayi di pangkuan sang pangeran. Kemudian pangeran memberhentikan semedinya untuk pulang meninggalkan bayi yang ditemuinya dan menanyakan perihal kejadian yang terjadi kepada gurunya. Syekh Kuro yang mengetahui kejadian tersebut lantas memerintahkan Pangeran Cokrobuwono untuk kembali ke tempat pertapaan dan mengambil bayi tersebut kemudian membesarkannya. Karena menurut penuturan Syekh Kuro, kelak bayi itu akan menjadi ulama besar yang menyebarkan agama Islam, yang kemudian bayi itu dinamai Rogoselo, memiliki makna rogo yang artinya tubuh dan selo yang berarti batu, yaitu tubuh yang muncul dari batu. Adapun tempat semedi Pangeran Cokrobuwono itu di lokasi yang sekarang menjadi Masjid Rogoselo, dekat dengan makam Syekh Abdullah atau Wali Agung Rogoselo. Jadi menurut kejadian-kejadian yang terjadi tersebut pada masa kerajaan Pajajaran, artinya Mbah Wali Agung Rogoselo menyebarkan agama Islam sebelum Wali Songo atau sebelum berdirinya Kerajaan Demak sekitar abad ke-13 Masehi. Dalam versi lain yang cukup berbeda, disebutkan bahwa Syekh Agung Rogoselo dan Ki Gede Penatas Angin hidup pada masa yang bersamaan, yaitu ketika Panembahan Senopati Sutawijaya masih menduduki tahta Kesultanan Mataram Islam. Keduanya merupakan orang kepercayaan Panembahan Senopati. Versi ini juga pernah dibuat film dokumenter yang diprakarsai oleh Bapeda Kabupaten Pekalongan dengan judul film Legenda Rogoselo. Dikisahkan pada suatu ketika datanglah seseorang berkebangsaan Spanyol yang memiliki ilmu kanuragan yang tinggi di daerah kekuasaan Mataram Islam dengan tujuan untuk menguasai serta menaklukkan kawasan tersebut. Dialah Baron Segeber. Panembahan Senopati kala itu mengutus Ki Penatas Angin yang juga terkenal memiliki kesaktian untuk mengatasi kekacauan yang dibuat oleh Baron Segeber. Dikejarlah Baron Segeber hingga memasuki daerah Pengangsalan, yaitu nama daerah Pekalongan pada masa Kesultanan Demak sampai Mataram Islam. Dengan bantuan dari Ki Ageng Rogoselo, Ki Penatas Angin dapat dengan mudah mengalahkan Baron Segeber dengan pasukannya.
Versi berikutnya menyebutkan jika yang datang ke tanah Jawa untuk menguasainya bukan hanya Baron Sekeber saja, melainkan dengan saudaranya, yaitu Baron Sekender beserta beberapa pasukannya. Mereka sama-sama berasal dari negara Spanyol dan sama-sama berkeinginan untuk menaklukkan wilayah-wilayah di tempat lain untuk dijadikan bawahan Spanyol kala itu. Namun nahas, dalam perjalanannya menuju Jawa, kapal yang mereka naiki karam diterjang ombak ketika hampir sampai di Pulau Jawa. Beberapa awak kapal mati tenggelam, sedangkan kedua bersaudara, yakni Baron Sekeber dan Sekender, terpisah. Setelah beberapa saat terombang-ambing di lautan, rombongan Baron Sekender berhasil diselamatkan oleh penduduk pribumi yang merupakan pasukan Mataram, sedangkan Baron Sekeber terdampar di wilayah Kadipaten Pati. Baron Sekeber melakukan pertapaan di pantai Pati untuk mendapatkan kesaktian, sedangkan Baron Sekender memilih untuk menyamar sebagai abdi di istana Mataram dengan niatan akan merebut kekuasaan dari sang raja jika saatnya sudah tepat. Namun nahas, dalam perjalanannya menuju Jawa, kapal yang mereka naiki karam diterjang ombak ketika hampir sampai di Pulau Jawa. Beberapa awak kapal mati tenggelam, sedangkan kedua bersaudara, yakni Baron Sekeber dan Sekender, terpisah. Setelah beberapa saat terombang-ambing di lautan, rombongan Baron Sekender berhasil diselamatkan oleh penduduk pribumi yang merupakan pasukan Mataram, sedangkan Baron Sekeber sendiri terdampar di wilayah Kadipaten Pati. Baron Sekeber melakukan pertapaan di pantai Pati untuk mendapatkan kesaktian, sedangkan Baron Sekender memilih untuk menyamar sebagai abdi di istana Mataram dengan niatan akan merebut kekuasaan dari sang raja jika saatnya sudah tepat. Setelah dirasa cukup menimba kesaktian dengan bersemedi di pantai Pati, Baron Sekeber kemudian melaksanakan aksinya dengan membuat kerusuhan-kerusuhan di Kadipaten Pati. Namun sayangnya, sebelum misinya untuk menguasai daerah yang dilaluinya tersebut berhasil, ia dapat dikalahkan oleh penguasa setempat, yaitu Adipati Pragola atau Adipati Jayakusuma, yang merupakan adik ipar dari Panembahan Senopati Sutawijaya, sang penguasa Mataram kala itu. Sekian dan demikian sejarah tentang Syekh Wali Agung Rokoselo yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada penyampaian yang kurang tepat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.